Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah, yang kami hormati dan Allah muliakan Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, Bapak Khairun Nas Nur Putranto, yang alhamdulillah pada kesempatan Zoom meeting pagi hari ini masih bisa menyempatkan di sela kesibukan beliau untuk mendampingi sosialisasi penerapan metode UMI. Alhamdulillah. Yang terhormat dan Alhamdulillah. kami muliakan Dewan Guru yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ikhtiram kami kepada Dewan Guru sekalian. Yang terhormat dan Allah muliakan ayah bunda sekalian yang alhamdulillah masih bisa kita bersilaturahmi dalam kesempatan pagi hari ini, tentunya dalam sosialisasi penerapan metode UMI. Baik, untuk kegiatan pagi hari ini ada beberapa kegiatan. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah semoga dengan bacaan basmalah yang kita lantunkan akan mempermudah dan memberi berkah tentunya di kesempatan rapat pagi hari ini. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, cara selanjutnya yakni penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah kepada Bapak Khairun Nas Nur Putranto MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Habib untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati ayah, bunda, wali murid SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, serta rekan-rekan guru, guru umum, guru kelas, guru tafis yang sudah ikut berpartisipasi dalam kesempatan pagi hari ini. Salawat salam puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan ridhonya sehingga kita bisa bertemu kembali pada silaturahmi kesempatan pagi hari ini. Dan lupa salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya bunda, kita bisa bertemu kembali silaturahmi dalam sesi online ya. Seperti ya nostalgia, sambil kita bernostalgia 2 tahun 3 tahun lalu masih
berkecimpung dengan dunia online. Mengingat waktu dan tempat ya, tempatnya kita belum bisa menyediakan. Insya Allah minta doanya ya Bunda, Insya Allah ke Amin. depan Bulan Muhammadiyah Fatwa memiliki aula pertemuan yang bisa menampung seluruh wali murid. Amin Allahumma. Amin. 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 Baik, alhamdulillah bulan Desember lalu SD Unggulan Muhammadiyah Patrol sudah bekerja sama dengan Umi Foundation, yang mana Umi ini suatu lembaga tahsin Quran yang memiliki standarnya mereka sendiri. Yang pastinya semuanya harus sesuai dengan standar daripada Umi. Dari segi pengajarnya, jilidnya, metodenya, hingga nanti siswanya juga akan dilatih sesuai dengan standar. Itu awal mula kenapa saya ingin bekerja sama dengan metode Umi, Ayah Bunda. Nah, dan alhamdulillah 70% dari guru-guru tahfiz kita yang berjumlah 14 orang, 70% sudah bersertifikasi Umi dan layak, mampu, halal boleh ya, untuk mengajar metode Umi di lembaga SD Unggulan Muhammad. Dan sebagai koordinatornya ada Pak Habib, dibantu dengan guru-guru tahfiz yang lainnya. Mengingat sekolah kita masih ada sedikit kekurangan perihal tahsin Quran atau cara membaca Al-Qur'annya. Sehingga kami pihak sekolah ingin mengupgrade tahsin Quran kita yang awalnya menggunakan itu menjadi menggunakan metode. Karena sifatnya yang penting dan urgent, harus segera mungkin untuk dimulai hal baik ini, maka perlu kita sosialisasikan di awal. Yang insya Allah mulai besok Senin, nah, anak-anak sudah bisa mendapatkan pembelajaran Umi. Dan besok Senin sudah ada penyesuaian jadwal baru. Insya Allah hari ini nanti akan di-share untuk jadwal baru metode Umi. Tidak akan mengubah jadwal yang lama terlalu banyak. Hanya memasukkan metode Umi di jadwal pembelajaran. Dan juga untuk tahfiznya, insya Allah nanti juga menyesuaikan, mengikuti daripada pembelajaran metode Umi. Besar harapan saya, Ayah Bunda, ikut mendukung program percepatan tahsin Quran ini tadi. Dengan harapan nanti untuk anak-anak kita juga, agar anak-anak kita bisa mengaji, membaca Al-Quran, dan juga hafalannya itu baik, indah, taktil, seperti itu, seperti standar. Amin. Amin. Mungkin itu dari saya pada sambutan pagi hari ini. Untuk nanti sosialisasi intinya akan dijelaskan oleh koordinator Umi SD Unggulan Muhammadiyah Patrol oleh Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Khairun Nasnur Putranto MPD atas sambutannya. Baiklah, kita menuju kegiatan acara inti pada pertemuan kita pagi hari ini, yakni sosialisasi penerapan metode Umi di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, insya Allah, mewakili Dewan Guru sekalian untuk sosialisasi pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja ya Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah, Bapak Khairudin Nur Putranto MPD, yang terhormat Dewan Guru sekalian, yang terhormat Ayah Bunda yang sudah menyempatkan di sela kesibukan untuk menghadiri rapat via Zoom dalam rangka penerapan metode UMI di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Baik Bapak Ayah Bunda sekalian, mengenai metode UMI itu sendiri, kami selaku pelaksana dan bertanggung jawab atas bacaan ataupun hafalan Ananda sekalian, terutama Ananda yang masih bersekolah di SD Unggulan Muhammadiyah, terus mengevaluasi. Artinya ketika kita menjalankan program dan program itu terlaksana di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, kita bukan tanpa evaluasi. Yang mana ketika evaluasi itu dilaksanakan, kita mencari solusi. Nah, termasuk saran dari Ayah Bunda sekalian, yang terus masuk, alhamdulillah, itu berupa kepedulian Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah. Nah, setelah evaluasi itu dilaksanakan, barulah timbul rasa kepedulian, rasa kecemasan tentunya. Bagaimana kalau misal anak-anak kita yang bahkan taruh sekarang sudah kelas 6, belum bisa membaca Al-Quran, belum lancar membaca Al-Quran dengan baik. Nah, terus evaluasi itu kami lakukan. Nah, setelah evaluasi demi evaluasi kita laksanakan, barulah kita menemukan solusi. Katakanlah ini solusi ya Bunda sekalian ya. Solusi dalam ya tadi mengatasi keresahan dan kepedulian kita bersama. Resah dalam apa? Resah ketika kita mendapati anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Resah ketika kita melihat anak-anak kita yang mungkin mampu pandai menghafal, tapi ketika disuruh membaca malah justru kebalikannya. Nah, kemudian kita peduli. Terus bagaimana langkah awal, langkah pertama? Nah, metode UMI itu sendiri kita terapkan di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol ini dalam beberapa tahap, Bunda sekalian. Jadi tadi melalui tahap evaluasi terlebih dahulu, kira-kira metode apa nih yang cocok diterapkan di lembaga SD tercinta kami, di SD Unggulan Muhammadiyah. Nah, kebetulan ada beberapa contoh, katakan nih, ada beberapa contoh dan produk UMI juga yang bersekolah di SD Unggulan Muhammadiyah. Ada beberapa, bahkan banyak. Dari kelas 1 ada yang sudah belajar metode UMI, yang kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 6 juga ada, alhamdulillah. Dan dari situ kita menarik kesimpulan, apakah kita tidak boleh mencoba dalam metode UMI ini untuk diterapkan di SD Unggulan Muhammadiyah. Nah, terus akhirnya, dan kita pula terbantu atas
anak-anak kita yang mampu membaca dengan baik dan benar. Nah, terutama anak-anak yang tadi yang sudah belajar metode UMI sebelumnya. Nah, terus kita evaluasi dan alhamdulillah di beberapa pekan kemarin, beberapa bulan kemarin kita sudah melalui beberapa tahap. Oke. Ayah bunda sekalian, ada yang menarik di metode UMI itu yang menurut kami berbeda dengan metode-metode yang lain. 3 moto UMI yang semarak dilantunkan, nah itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama itu mudah, yang kedua menyenangkan, dan ketiga menyentuh hati. Sekilas mungkin terlihat sederhana ya bunda ya, tapi dari ketiga moto UMI tersebut benar-benar diterapkan di pembelajaran, baik yang mengajar dan yang diajarkan itu merasakan ketiga moto itu tersebut. Nah, yang pertama mudah. Kenapa dikatakan mudah? Dikatakan mudah artinya mudah dipelajari. Baik yang mengajarkan ataupun yang diajarkan itu terasa mudah. Nah, terus apa perbedaannya dengan metode-metode yang lain? Oke. Katakanlah kita dalam peralihan transisi metode Iqro ya, bunda sekalian ya. Metode Iqro yang kemarin kita terapkan di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, kemudian kita sekarang beralih di metode UMI. Terus apa perbedaannya? Nah, perbedaannya yang pertama itu ada kalau dari sisi kualitas semuanya bagus ya bunda ya, karena semua metode pasti mengajarkan ingin memudahkan penerapannya. Nah, tapi ketika kami membandingkan, nah metode Iqro ini sama baiknya ya bunda ya, baik Iqro, UMI semuanya baik. Bahkan ada metode-metode yang lain. Biar kita tarik garis bawah terlebih dahulu. Semua metode itu baik, semua metode itu bagus. Nah, cuman kami ya tadi memfilter dan terus mengevaluasi. Yang artinya kami menemukan beberapa perbedaan perihal metode-metode itu tersebut. Terutama metode yang kemarin kita praktekkan di SD Unggulan Muhammadiyah dan yang sekarang ingin kita terapkan. Artinya ketika metode Iqro itu katakanlah metode yang sudah diwakafkan. Metode yang sudah diwakafkan artinya siapapun bisa mengajar. Entah itu lulusan SMA, baik atau belum bacaannya, standar atau belum bacaannya. Bahkan ya ketika dia SD dia bisa mengajarkan. Artinya sudah diwakafkan, siapapun bisa menggunakan. Nah, tapi kami menemukan ketertarikan di metode UMI itu sendiri ketika metode UMI tidak bisa diajarkan oleh ke semua halayak. Hanya beberapa saja. Nah, tadi ada standar kualifikasinya. Ada standar yang harus dipenuhi sebelum kita mengajar metode UMI. Artinya ada bekal awal untuk si pengajar yang kemudian menemukan bahan untuk diajarkan. Nah, itu tidak semua orang. Nah, itu yang pertama mudah. Yang kedua menyenangkan. Nah, menyenangkan tadi kami melihat beberapa hal, kami survei juga. Nah, dan alhamdulillah juga ada beberapa guru kita yang mengajar di rumah ngaji. Nah, kita terus survei dan artinya ya ketika anak-anak belajar, anak-anak itu fokus. Anak-anak itu bisa fokus belajar mengaji dan bisa senang. Nah, yang ketiga menyentuh hati. Nah, dari ketiga moto UMI tersebut, nah yang diharapkan, nah ketiga-tiganya itu masuk atau menyentuh kepada kedua belah pihak yang di lapangan terutama ya.
baik itu ustadz yang mengajarkan, kemudian anak-anak kita yang diajarkan, semuanya merasakan 3 moto umi tersebut. Nah, kemudian kepada lembaga dan orang tua, ini yang kami harapkan bisa merasakan ketiga moto umi tersebut. Mudah ya tadi, mudah mengecek anak-anak bacaan anak-anak. Nah, tadi ketiga moto umi tersebut bisa dirasakan ke berbagai aspek, baik itu ustadz yang mengajarkan, anak-anak yang diajarkan, lembaga yang menerapkan, kemudian orang tua yang mensupport anak-anak dari rumah, semuanya merasakan insya Allah. Nah, kemudian yang pertama mudah itu metode umi didesain untuk mudah dipelajari siswa. Nah, yang tadi kami jabarkan, mudah diajarkan bagi guru dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di lembaga formal maupun lembaga non formal. Insya Allah semuanya mudah. Nah, tadi ketika ustadz yang mengajarkan itu mudah untuk membawakan dan menertibkan anak-anak, anak-anak juga merasa mudah, tidak merasa terpaksa, tidak merasa ada paksaan dari ustadz-ustadzahnya, tidak, insya Allah. Nah, yang kedua ada menyenangkan. Metode umi tersebut dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang menarik. Nah, artinya dalam 60 menit pembelajaran itu sudah terkonsep di 5 menit pertama itu pembawaannya bagaimana, 10 menit kedua, 30 menit ketiga, terus sampai di menit-menit terakhir itu sudah terkonsep sampai 60 menit pas. Jadi kita tidak terasa bahwa kita mengajar, artinya kita menerapkan sistem yang berjalan. Nah, kita beberapa persen mungkin mengandalkan kualitas individu, tapi nah di sisi lain metode umi ini adalah sistem, artinya kita menerapkan sistem. Nah, ketika sistem itu berjalan dengan baik dan benar, insya Allah semuanya bisa merasakan kebaikannya. Baik guru-guru, anak, lembaga, dan orang tua merasakan penerapan sistem yang baik dan benar tersebut, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga menyentuh hati tadi, memberikan pelajaran yang teoritik, tetapi juga menyampaikan akhlak-akhlak secara substansi yang kemudian diimplementasikan dalam sikap pada saat proses pembelajaran membaca Al-Quran. Semuanya diterapkan insya Allah ketika pembelajaran metode umi. Nah, kemudian selain moto metode umi, nah kita juga mengevaluasi dan mempelajari kekuatan metode umi tersebut. Apa sih impact-nya bagi lembaga, bagi ustadz-ustadzah, bagi anak, bagi orang tua yang menitipkan anaknya di SD Unggulan Muhammadiyah? Apa sebenarnya kekuatan metode umi itu? Kalau impact-nya sama dengan sebelumnya, ya buat apa juga? Nah, artinya kita terus mempelajari apa arti kekuatan metode umi. Yang pertama itu ada metode yang bermutu. Yang kedua guru yang bermutu. Yang ketiga adalah sistem berbasis mutu. Oke. Yang pertama ada metode yang bermutu. Ayah bunda sekalian, sama halnya metode Iqra yang kita terapkan kemarin, artinya metode umi juga terdiri dari beberapa jilid. Nah, ada buku prateka, ini untuk anak-anak yang belum masuk SD, yang ada di TK. Nah, ini masuknya prateka, yang belum bisa membaca, bacaan Al-Quran, ini masuknya ke pra, belum bisa membedakan harokat, nah ini masuknya ke pra. Kemudian ada juga jilid 1 dan sampai jilid 6. Kemudian ada ummi remaja atau dewasa, ini biasanya diperuntukkan untuk SMP atau SMA biasanya. Kemudian gharib Al-Quran, tajwid dasar, beserta alat peraga dan metodologi pembelajaran. Nah, artinya tadi, ketika guru atau ustadz-ustadzah itu mengajarkan, semuanya sudah disiapkan.
dari bukunya sudah disiapkan, terus alat peraganya, metodologinya, bagaimana penyampaiannya, berapa menit yang harus disampaikan, semuanya sudah tersampaikan, semua sudah disampaikan dan diterapkan pula oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada anak-anak yang diajarkan. Itu metode yang bermutu. Nah, kemudian yang barusan kami sampaikan ada beberapa jilid 1 sampai jilid 6. Nah, kami mempelajari jilid per jilid di metode UMI tersebut sangat mendetail. Artinya pembahasan dari jilid 1, jilid 2 terus sampai ke jilid 6 semuanya tertata rapi. Dan kami harap ya tadi bisa disampaikan oleh anak-anak dengan mudah dan baik tentunya. Nah, jilid 1 tersebut pembahasannya mengenai pengenalan huruf tunggal ya Bunda sekalian. Nah, jadi ada pembahasan huruf tunggal, huruf hijaiyah tentunya dari alif sampai ya, semuanya disampaikan di jilid 1. Nah, ada juga pengenalan huruf tunggal yang berharokat fathah. Selain huruf hijaiyah, ada juga huruf yang berharokat fathah. A, ba, ta, sampai ya, dan seterusnya. Nah, kemudian membaca 2 sampai 3 huruf tunggal berharokat fathah. Nah, bisa kami rangkum jilid 1 ini pembahasannya mengenai huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Ini untuk jilid 1. Nah, kemudian beralih ke jilid 2. Jilid 2 beda lagi pembahasannya. Jadi tanpa meninggalkan pelajaran-pelajaran yang di jilid 1. Nah, di jilid 2 pembahasannya beda lagi. Nah, ada pembahasan tambahan di jilid 2 tersebut yang yakni mengenai pengenalan harokat kasro, doma, fathatain, kasrotain, dan dommatain. Harokat-harokat yang tidak ada di jilid 1. Nah, kalau jilid 1 itu huruf hijaiyah yang berharokat fathah, semuanya fathah. Yang jilid 2 huruf hijaiyah selain berharokat fathah. A, I, U, Ban, Bin, Bun semuanya di jilid 2. Nah, masuk ke jilid 3, ini sudah beda lagi ya Bunda sekalian. Masuk ke jilid 3, ini tentang panjang pendek, tentang mad. Nah, dalam UMI itu familiarnya dibaca 1 ayunan. Nah, ketika anak-anak sudah mempelajari huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan yang bukan berharokat fathah, yang sudah diajarkan di jilid 1 dan 2, masuk ke jilid 3, anak-anak ini sudah mempelajari nada. Panjang pendeknya sudah dipelajari dari jilid ketiga. Rokiban dan seterusnya. Itu sudah dipelajari. Nah, masuk ke jilid 4, ini sudah menyeluruh lagi. Berbeda lagi pembahasan. Nah, masuk ke jilid 4, itu tentang mengajarkan bacaan yang berharokat sukun. Seluruh pembahasan di jilid 4 itu tentang huruf yang berharokat sukun supaya ditekan membacanya. Nah, supaya jangan terseret-seret juga. Min ayatihi. Nah, dan lain sebagainya insya Allah. Nah, bisa kami simpulkan tadi, jilid 3 pembahasannya tentang panjang pendek dan jilid 4 tentang huruf yang berharokat sukun ditekan membacanya. Lanjut ke jilid 5 ya Bunda sekalian. Jilid 5 mulai berbeda lagi pembahasannya, yakni mengenai pengenalan cara baca wakof dan dengung. Nah, ini untuk jilid 5, ini sudah masuk ke dengung. Kenapa kok tidak dikatakan ikhfa, idgom, iklab, izhar, dan lain sebagainya? Idgom mutamatsil lain dalam UMI itu tadi, ayah bunda sekalian. Kenapa dikatakan mudah di moto UMI yang sebelumnya kami sampaikan? Anak-anak itu hanya perlu dipahamkan bagaimana cara membaca baik dan benar. Nah, perihal teori
ikhfa syafawi, idgham, idhar halqi, idgham bigunna, idgham bilagunna. Itu teori yang akan mudah dipelajari ketika kita sudah paham. Ketika anak-anak itu sudah paham, ketika anak-anak sudah bisa membaca dengan baik dan benar, oke, baru kita sisipkan di tajwid ada lagi. Nah, setelah jilid ke-6 selesai. Nah, artinya ya kalau kelas 1 secara logika, kalau kelas 1 kita ajarkan ini idgham, ini idhar halqi, ini idhar syafawi, ini iklab, ini ikhfa. Bukan malah mempermudah, malah memperpusing mereka, mempersulit mereka. Nah, jadi di jilid per jilid ini kita terapkan bagaimana cara membaca yang baik. Nah, insya Allah ketika anak-anak itu bisa membaca dengan baik, nah, sepemahaman mereka itu baru kita tanamkan tadi. Oh, ini yang kita baca kemarin ini bacaan ikhfa loh. Ini yang kita kemarin baca ini bacaan iklab loh. Nah, baru insya Allah anak-anak itu lebih mengena. Nah, kemudian lanjut ke jilid 6, ini ada pengenalan cara baca qalqalah dan tidak dengung. Nah, sehingga bisa kami simpulkan jilid 1 pembahasan tentang huruf yang berharokat fathah. Jilid 2 tentang huruf yang berharokat selain fathah. Jilid 3 tentang panjang pendek. Jilid 4 tentang sukun. Jilid 5 tentang waqaf. Nah, tentang dengung, huruf yang dibaca dengung. Nah, jilid 6 huruf yang tidak dibaca dengung dan qalqalah. Dan alhamdulillah itu sudah tertata. Nah, terus apa program lanjutannya ketika anak sudah menyelesaikan ke-6 jilid tersebut? Ketika anak sudah menyelesaikan ke-6 jilid tersebut, nah barulah anak-anak itu masuk ke tahap selanjutnya, ada Al-Qur'an. Nah, yang diharapkan ketika anak-anak sudah sudah masuk ke tahap Al-Qur'an, karena sudah melalui jilid per jilid yang tadi kami sampaikan dari jilid 1 sampai jilid 6, anak-anak itu sudah mudah kita arahkan, sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, setelah di Al-Qur'an kita hanya mengarahkan dan menanamkan. Tidak kita tanamkan dari awal lagi, tidak. Kita hanya mengarahkan saja karena bekalnya sudah punya anak-anak dari jilid 1 sampai jilid 6. Nah, kemudian apa gharib tajwid itu, Pak? Nah, gharib tajwid ini ada di program yang setelah anak-anak selesai membaca khatam di Al-Qur'an. Nah, taruh ketika anak-anak itu sudah bisa kita pastikan anak-anak itu bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dengan waqaf ibtidah yang tepat. Nah, baru anak-anak itu kita pindahkan ke gharib tajwid. Nah, yang menarik ayah bunda sekalian, peralihan dari jilid per jilid dari Quran gharib ke tajwid itu kita melalui beberapa proses. Yang pertama itu ada proses harian bersama ustadz-ustadzahnya yang tahu akan perkembangan anak didiknya. Nah, yang kedua ini ada program bulanan. Nah, di program bulanan ada nanti anak-anak itu ketika menyelesaikan jilid 1, jilid 2, jilid 3, nah, ada tahap ujian kenaikan jilid. Nah, ujian kenaikan jilid ini akan diselenggarakan oleh pihak lembaga dan akan dites langsung oleh koordinator UMI, insyaallah. Nah, artinya ketika anak naik jilid 1 ke jilid 2 bukan sekedar naik, oh ini selesai, udah naik. Dari jilid 2, oh kamu udah selesai ya jilid 2-nya ya, besok naik ke jilid 3, tidak. Kamu sudah selesai jilid 5, besok naik ke jilid 6 ya, tidak. Nah, setelah mereka selesai, artinya kami juga akan menargetkan berapa bulan waktu mereka menyelesaikan. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan, nah baru kita adakan ujian serempak, ujian kenaikan jilid. Nah, yang jilid 1 ya dites jilid 1-nya, yang jilid 2 dites jilid 2-nya, terus sampai ke jilid 6. Yang jilid 6 juga dites jilid 6-nya bagaimana, apakah layak atau tidak. Nah, artinya ada prosedur yang diterapkan, tidak asal selesai naik.
selesai naik. Nah, di situ kita bisa memastikan anak ini benar-benar layak dan benar-benar ya pantas untuk naik ke jilid selanjutnya, supaya tidak memberatkan anak tersebut dan tidak memberatkan guru yang mengajar. Taruh ketika anak-anak kita naik dari jilid 1 ke jilid 2 tapi mereka belum layak, itu akan membebankan anak tersebut, bunda sekalian. Anak yang, bayangkan, kita gambarkan secara sederhana, ketika taruh kita biasa angkat beban yang 5 kilo. Ketika kita biasa angkat beban yang 5 kilo, otomatis jangan sekali-kali nyoba yang 10 kilo. Bertahap, ya udah. Kalau 5 kilo itu sudah biasa, sudah bisa kita tekuni, kita sudah merasa enteng, oh 5 kilo ini udah biasa nih, baru kita pindah ke 10 kilo. Baru 10 kilo jangan langsung ke 15 kilo. 10 kilo dulu kita tekuni, kita pelajari, terus sampai kita benar-benar mampu menguasai, nah tadi, baru pindah ke 15 kilo. Itu contoh sederhana ketika kita taruh nge-gym-nya, bunda sekalian ya, angkat beban. Angkat beban juga ada tahap-tahapannya, apalagi ini membaca Al-Quran. Nah, pasti ada tahap-tahapannya. Yang tadi olahraga saja, nge-gym saja ada tahap-tahapannya. Bagi pemula, jangan yang 20 kilo dulu ya, yang 5 kilo dulu, yang standar dulu. Kalau udah biasa baru naik. Nah, ada tahap-tahapannya, apalagi kita menerapkan pembelajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, masih tentang kekuatan metode Umi. Yang kedua ini ada guru yang bermutu. Nah, semua guru yang mengajar Al-Quran metode Umi, nah ini menariknya ya bunda, diwajibkan minimal melalui 3 tahapan. Yang pertama tashih, yang ketiga tahsin, dan yang ketiga sertifikasi. Mohon maaf, kami ulangi. Yang pertama tashih, yang kedua tahsin, yang ketiga sertifikasi guru Al-Quran. Perlu diketahui ayah bunda sekalian, beberapa bulan kemarin kita sudah menerapkan tashih bagi semua guru Al-Quran di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Alhamdulillah. Tashih itu berlangsung beberapa pekan, bahkan hampir beberapa bulan, 3 bulan ada, insya Allah, ada kayaknya. Tashih itu dilaksanakan, tahsin, kemudian setelah tahsin itu ada tashih. Nah, guru-guru itu ditashih terlebih dahulu. Nah, kalau layak nanti ikut sertifikasi. Nah, artinya 3 tahapan itu sudah dilaksanakan oleh guru Al-Quran SD Unggulan Muhammadiyah Patrol, yaitu tashih, tahsin, dan sertifikasi guru Al-Quran. Nah, yang harapannya ketika guru itu menyampaikan materi ke anak-anak, guru itu sudah siap sepenuhnya. Sudah ada pembekalan tashih, tahsin, dan sudah sertifikasi. Nah, ketiga tahapan tersebut harus dilalui oleh guru Al-Quran yang metode Umi. Insya Allah kita terapkan di SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Nah, berikut kami tampilkan beberapa slide foto yang kegiatan sertifikasi guru Al-Quran metode Umi yang berlangsung di Umi daerah Majalengka ya bunda sekalian. Nah, ini beberapa guru kami yang mengikuti sertifikasi. Alhamdulillah dari ke-14 guru ada beberapa guru, 6 guru yang sudah ikut sertifikasi. Nah, dan kegiatan tersebut berlangsung di Majalengka ya bunda sekalian. Bukan kami yang menerapkan. Artinya kami langsung menuju ke Majalengka dan 3 hari menginap di sana. Pembekalan sertifikasi guru Al-Quran metode Umi. Semuanya dibekali bagaimana cara menyampaikan, bagaimana metodologinya,
bagaimana ketika menghadapi anak-anak, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diterapkan, alhamdulillah. Dan fasilitas ini ya lembaga yang memadai, dan alhamdulillah guru-guru kami juga yang insya Allah yang belum tersertifikasi segera menyusul insya Allah. Nah, artinya tadi melalui 3 tahapan, dan 3 tahapan itu belum semuanya asal bisa mengikuti. Oh, saya ingin ikut, tidak bisa. Ada harus 3 tahapan yang dilalui. Kalau tashinya lulus baru bisa. Kalau tashinya belum lulus, tadi ada tahsin terlebih dahulu. Nah, tashih lagi, kemudian baru. Kalau lulus, ikut sertifikasi, langsung ke Majalengka. 3 hari kita menginap di sana, alhamdulillah. Nah, ini beberapa guru kami yang ikut sertifikasi kemarin. Alhamdulillah ada Ustaz dari sisi kanan ada Ustadz Syarif, Ustadz Sebudi, Ustadz Jumadi, Ustadz Tegar. Nah, dari sisi kiri ada Ustazah Yuyun dan Ustazah Sa'dia. Nah, ke-6 guru kami yang alhamdulillah sudah melewati masa sertifikasi 3 hari di Majalengka. Dan alhamdulillah sudah certified ya, Bunda sekalian. Sudah layaklah untuk mengajar metode UMI yang insya Allah kami terapkan. Dan keempat yang di tengah ini guru kami sekalian yang mengajar di mentor kami yang dari UMI daerah. Nah, keempat guru kami ini. Nah, kemudian setelah pembekalan sertifikasi 3 hari di Majalengka ya Bunda sekalian, bagaimana caranya menerapkan ke guru-guru lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan 3 hari di Majalengka tersebut, yang belum tersertifikasi. Bagaimana caranya menerapkannya tadi? Yang sertifikasi yang sudah mendapatkan pembekalan di Majalengka 3 hari kemarin, nah kita manfaatkan. Nah, bagaimana apa yang didapatkan di Majalengka kemarin? Nah, itu kita adakan apa namanya tes guru tuh, micro teaching. Kami adakan micro teaching. Nah, bagaimana cara mengajar, apa yang diajarkan, cara penyampaiannya bagaimana. Nah, micro teaching. Nah, terkhusus tadi yang sudah sertifikasi 3 hari di Majalengka itu kami memberi contoh kepada yang belum tersertifikasi, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, yang diharapkan tadi, yang belum sertifikasi pun merasa mudah. Oh iya, ternyata metode UMI yang kami bayangkan itu tidak sesulit yang kami pikirkan. Tadi, buktinya moto UMI tadi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Nah, micro teaching, alhamdulillah, semua guru kami juga sudah melewati masa-masa micro teaching. Nah, mungkin ada yang bertanya, micro teaching itu apa, Pak? Apa sih micro teachingku? Bahasa niru-niru teman, micro teachingan ya, Bunda sekalian ya. Nah, micro teaching itu bisa kami sederhanakan ya, simulasi lah, Ayah Bunda. Simulasi bagaimana mengajarkan ke anak murid. Nah, tadi satu persatu guru itu mendapatkan jadwal giliran untuk mengajar. Siapa muridnya? Yang muridnya guru-guru lain yang menyaksikan. Nah, guru-guru lain menyaksikan, kemudian satu persatu guru itu menyampaikan. Ada jadwalnya dan sudah terlaksana, alhamdulillah. Kemudian setelah guru-guru itu menyampaikan tadi, di akhir ada evaluasi. Apa yang kurang nih? Apa yang kurang dari penyampaian saya? Nah, siapa yang mengevaluasi? Yang evaluasi tadi guru-guru yang menonton, yang menyimak. Nah, guru-guru menyimak, setelah disimak tadi, tadi Ustadz belum menyampaikan perihal ini, lupa ya perihal ini yang belum disampaikan, kurangnya ini. Nah,
Di situ evaluasi lagi, evaluasi terus, evaluasi yang harapannya ketika implementasi pelaksanaan di anak-anak itu sudah matang ya Bunda sekalian. Nah, karena sudah adanya micro teaching bagi yang belum sertifikasi tadi, yang belum sertifikasi pun ada gambaran bagaimana cara mengajarkan anak-anak, bagaimana cara mengajarkan metode UMI di anak-anak. Jangan sampai eh, guru-guru yang belum ada gambaran kita suruh mengajar. Ya tadi, sama halnya kita berenang di air yang tenang. Kita nggak tahu air itu dangkal atau tidak. Pokoknya kalau tenang, ambrem baik. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau dangkal ya dia kepentok, kalau kalau dalam ya dia tenggelam. Karena tidak survei terlebih dahulu, oh ini nih dangkal atau tidak ya, dalam atau tidak ya. Nah, kurang lebih seperti itu ayah bunda sekalian. Dan alhamdulillah beberapa tahap dari tashi yang sudah dilalui, kemudian tahsin, sertifikasi, kemudian micro teaching, alhamdulillah sudah kami lalui ayah bunda sekalian. Yang artinya penerapan metode UMI ini bukan main-main ayah bunda sekalian. Artinya kami dari pihak lembaga serius. Kami dari pihak lembaga serius dalam menerapkan metode UMI. Nah, yang diharapkan, nah, timbal balik dari, nah, ketika anak-anak itu kami ajarkan di sekolah, nah, kemudian ada kerjasama antar tiga pihak, guru yang mengajarkan, kemudian anak yang diajarkan, nah, kemudian orang tua yang mensupport anak-anaknya, mendampingi anak-anak di rumah. Oh, kamu tadi belajar apa? Coba. Nah, nanti kami juga sediakan beberapa buku untuk eh, penilaian orang tua di rumah, buku prestasi namanya ya bunda sekalian. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Khairun Nasnur Putranto MPD atas support dan dukungannya. Nah, atas support dan dukungannya sehingga metode UMI yang insya Allah diterapkan di SD Unggulan Muhammadiyah ini bisa terlaksana dengan baik dan benar. Nah, kemudian masih tentang kekuatan metode UMI ya Bunda sekalian. Yang ketiga, yang pertama tadi ada metode yang bermutu, yang kedua ada guru yang bermutu, yang ketiga ada sistem berbasis mutu. Nah, sistem berbasis mutu ini ada beberapa hal. Ada 10 hal yang diterapkan metode UMI sendiri dalam menerapkan sistem yang berbasis mutu. Yang pertama ada goodwill management. Apa goodwill management itu? Goodwill management adalah dukungan dari pengelola, pimpinan, kepala sekolah terhadap pembelajaran Al-Quran dan penerapan sistem metode UMI di sebuah lembaga. Yang mana dukungan ini poin pertama, ayah bunda sekalian. Kalau tanpa dukungan, seberapa bagus metodenya, seberapa semangat guru-gurunya, anak-anaknya juga sudah siap. Kalau tanpa dukungan dari pengelola dan pimpinan, itu sama halnya ya tadi, tong kosong nyaring bunyinya. Yang artinya ya udah, penerapan metode bagus itu hanya angan-angan karena tanpa dukungan dari ayah bunda sekalian. Nah, oleh karena itu kami ucapkan tadi terima kasih kepada pengelola, kepada pimpinan terutama, Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian yang kedua ada sertifikasi guru yang alhamdulillah sudah kami jelaskan barusan, dan ada beberapa guru juga yang sudah melalui tahap sertifikasi, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada tahapan yang baik dan benar. Nah,
tahapan yang baik dan benar ini secara umum proses belajar dan mengajar membutuhkan prosedur ya Bunda. Tahapan dan proses yang baik dan benar yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Nah, artinya ketika guru mengajarkan itu sudah ada tahapannya. Nah, sudah ada tahapannya dari mulai tahapan pertama sampai tahap akhir mengajar itu bagaimana. Nah, itu sudah tersedia. Artinya guru tinggal menerapkan sistem yang ada. Nah, karena tahap-tahapannya sudah dibekali, pembelajarannya sudah ada, guru tinggal menerapkan. Nah, tadi melalui tahap sertifikasi. Nah, terus yang keempat ada target jelas dan terukur. Nah, apa targetnya sehingga dikatakan jelas di poin keempat ini? Artinya segala sesuatu yang sudah diterapkan, sasaran dan targetnya akan lebih mudah melihat ketercapaian indikator keberhasilannya. Apa indikator keberhasilannya? Tadi, indikator keberhasilannya anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, karena beberapa hal juga ya Bunda. Penerapan target juga penting untuk melakukan evaluasi dan untuk selanjutnya melakukan dan mengembangkan treatment tindak lanjut hasil pengamatan dalam evaluasi tersebut. Nah, nggak mungkin kita bisa mengevaluasi anak-anak, kita bisa mengevaluasi sistem kalau tidak ada target yang jelas dan terukur. Nah, kalau ada target jelas dan terukur, kita bisa evaluasi. Oh, target 3 bulan anak-anak bisa ujian. Kalau target belum terlaksana, nah berarti ada kendala apa nih? Baru kita evaluasi. Nah, termasuk tadi target capaian harian anak-anak. Ternyata di kelompok ini si A ini kalau diajarkan lari-larian misalnya lari-larian nggak gampang diatur, suka bercanda. Nah, kita evaluasi lagi karena kita punya target harian. Nah, yang jelas dan terukur. Nah, target hariannya anak-anak mampu membaca jilid, nah, minimal 1 halaman. Nah, minimal 1 halaman. Nah, dengan garis yang perlu digarisbawahi, menyesuaikan kemampuan anak tersebut. Nah, tadi artinya kita nggak mungkin juga anak yang notabene kurang mampu, katakanlah belum mampu atau kurang dalam membaca, kita paksakan terus, kamu harus bisa. Memang baik. Harapan anak-anak ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu bagus. Nah, tapi ketika kita tidak menyelaraskan dengan kemampuan anak, ya anak-anak bisa cari tekanan. Nah, artinya bagaimana anak-anak itu tidak merasa tertekan? Nah, tadi mudah, menyenangkan, menyentuh hati sesuai moto Umi. Kemudian yang kelima ya Bunda, ada mastery learning yang konsisten. Mastery learning yang konsisten ini sesuai dengan karakteristik guru pengajar Al-Quran metode Umi yang mempunyai komitmen pada mutu, artinya semuanya komitmen. Ketika semuanya sudah dialihkan untuk mengajar metode Umi, semuanya berkomitmen dan harus komitmen penuh. Nah, artinya nggak ada waktunya ngajar nanti ajalah 5 menit lagi. Kalau sudah waktunya ngajar, kalau sudah komitmen berarti harus mengajar. Nah, maka semua guru pengajar Al-Quran metode Umi tetap harus menjaga tadi konsisten dan ketuntasan belajar. Nah, master learning ini katakanlah tadi ketuntasan belajar dan yang konsisten. Kemudian yang keenam ada waktu yang memadai. Nah, waktu yang memadai tadi ketika guru mengajar itu sudah ada gambaran 5 menit pertama pembukaan, terus 10 menit apersepsi dan lain sebagainya, penanaman, pemahaman itu sudah dibagi sampai 60 menit pas. Artinya
guru mengajar 1 jam itu sudah nggak kebingungan. Oh, ini habis ini apa lagi ya? Habis ini apa lagi ya? Nah, tidak ada karena sudah ada waktu yang memadai dan ini sudah terancang di sistem berbasis mutu. Kemudian yang ketujuh ada quality control yang intensif. Nah, quality control ini dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas. Nah, kualitas yang dibutuhkan adanya quality control atau kontrol kualitas. Nah, terhadap proses terutama ya Bunda ya, maupun hasil dari produk yang hendak dicapai. Nah, yang artinya ada kontrol juga dari pimpinan, dari lembaga mengenai tadi proses yang dicapai di penerapan metode UMI ini. Kemudian yang kedelapan ada rasio guru dan siswa yang proporsional. Nah, ayah bunda sekalian, di poin ke-8 ini yang teramat sangat kami rasakan perbedaannya dengan metode yang sebelumnya. Yang mana di rasio guru dan siswa yang proporsional ini, guru itu hanya dihadapkan dengan 12 siswa, maksimal 15. Satu guru mengajarkan 15 siswa. Nah, artinya kalau yang sebelumnya, satu guru mengajarkan 25, ada yang 27, ada yang 28. Nah, mulai di metode UMI, di sistem berbasis mutu yang ke-8 ini, rasio guru dan siswanya proporsional. Proporsional itu sebanding, bisa dikatakan sebanding. Gurunya 1, anak-anak 12. Dalam waktu 1 jam, itu tercapai semuanya. Dan ya tadi, bisa quality control. Mengontrolnya lebih kualitas. Nah, tadi, lebih memadai. Karena rasionya stabil, sebanding ayah bunda. Enggak 1 berbanding 28, enggak 1 berbanding 30. Nah, ini sangat memberatkan guru-guru kami. Nah, ya tadi, lembaga ingin produk yang berhasil, orang tua begitu pun menginginkan anaknya bacaannya baik dan benar, tapi di lapangan guru-guru kami belum maksimal. Belum maksimalnya tadi karena rasio guru yang belum proporsional. Bayangkan ayah bunda, satu guru mengajarkan 30 siswa dalam 1 jam. Bayangkan berapa ribetnya bagaimana. Apalagi anak-anak kelas 1 yang selanang sini, selonong sana, yang lari sana, lari sini. Itu bahkan di penerapan kemarin, nah di jam kemarin itu hanya 30 menit di penerapan kemarin, di metode kemarin itu. Tidak bisa masuk logika ya Bunda ya. Ketika guru tersebut dikasih waktu 30 menit menyampaikan metode yang baik ke anak-anak, tapi siswanya 30. Nah, jadi memberatkan juga. Nah, tadi karena belum proporsional. Nah, sedangkan di sistem berbasis mutu yang ke-8 di metode UMI ini, rasio guru dan siswanya sudah proporsional ayah bunda. Satu guru megang 12 siswa. Waktunya yang tadi 30 menit sekarang 1 jam. Nah, maksimal itu 15. Nah, artinya tadi yang belum proporsional sekarang kita sudah proporsionalkan. Tadi satu guru megang 12 siswa maksimal 15 dan alhamdulillah itu meringankan dan tadi kualitasnya juga kita bisa mengontrol. Kemudian yang ke-9 ada progress report setiap siswa. Nah, ada progress report setiap siswa. Progress report ini diperlukan sebagai bentuk laporan perkembangan hasil belajar siswa, ayah bunda. Nah,
Progress report ini dibagi menjadi beberapa jenis sesuai kepentingan masing-masing yang tadi. Artinya guru yang mengajarkan juga harus tahu perkembangan siswa, lembaga yang mengadakan juga harus tahu perkembangan siswa, apalagi orang tua di rumah harus bahkan wajib mengetahui perkembangan hasil belajar siswa, terutama pembelajaran mengaji di metode UMI ini. Nah, tadi ada 3 pihak berarti. Guru harus tahu perkembangannya, lembaga juga harus tahu, kemudian orang tua juga apalagi harus tahu, bahkan wajib. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan support dari ayah bunda sekalian dalam metode UMI ini. Karena tanpa support ayah bunda sekalian ya tadi, ketika metode sistem yang kami terapkan di SD Unggulan Muhammadiyah ini sudah baik, sudah bagus. Nah, didukung oleh lembaga, didukung oleh pimpinan, didukung oleh kepala sekolah. Tapi wali murid, ayah bunda sekalian belum mensupport, tidak mensupport dari rumah. Itu kayak harapan kami, kesungguhan kami, ijtihad kami jadi katakanlah sia-sia ya bunda. Karena tanpa tadi support dari ayah bunda sekalian mengenai progress report setiap siswa ini. Jadi 3 lini harus berkontribusi. Guru ya berkontribusi memantau perkembangan siswa setiap harinya, kemudian lembaga juga mengetahui progress report siswa setiap laporannya, termasuk ayah bunda juga. Nah, ayah bunda juga berkontribusi tadi, mengontrol dan mengevaluasi tadi bacaan siswa setiap harinya. Nanti akan kami sediakan buku prestasinya insya Allah. Nah, kemudian yang ke-10 ada di sistem berbasis mutu ini ada koordinator yang handal. Nah, koordinator yang handal ini ya mungkin bisa dilihat dari banyak lembaga pendidikan yang menunjukkan bahwa koordinator Al-Quran ini sangat menentukan keberhasilan pembelajaran Al-Quran di lembaga tersebut. Nah, yang artinya koordinator memang penting. Nah, tapi tidak kalah penting juga, dan bahkan lebih penting tadi support dari guru-guru, terutama dari lembaga, dari ayah bunda. Karena koordinator yang handal ini ya akan menjadi yang bagaimana, akan menjadi tanpa support dari berbagai lini tadi, guru-guru yang support, alhamdulillah support, lembaga juga support, didukung dengan kepala sekolah, ayah bunda juga support dari rumah, dan semua lini akhirnya berkontribusi. Dan apa akhirnya? Yang akhirnya tidak saling membanggakan ayah bunda. Contoh, guru yang sudah mengajarkan, oh ini mah pinter gara-gara saya ini mah, orang saya yang mengajarkan, terus lembaga kepala sekolah juga mengatakan, oh ini gara-gara saya ini, bukti kalian juga yang memfasilitasi saya. Nah, terus ayah bunda juga sekalian, oh ini mah ya jelas saya, toh saya juga bayar setiap bulannya di SD. Ya ini mah karena kalau saya nggak bayar nggak jalan juga Estum. Terus koordinatornya, oh ini mah gara-gara saya programnya jalan, anaknya bisa membaca baik dan benar. Nah akhirnya hal-hal seperti itu tidak ada ya bunda, saling membanggakan tidak ada. Nauzubillah ya bunda sekalian ya. Karena ya tadi program yang berjalan dengan baik, sistem yang berjalan dengan baik itu ya tadi adanya kontribusi dari berbagai pihak. Anak-anak yang semangat dalam belajar, guru yang baik dalam mengajarkan, lembaga juga mengadakan sarana dan prasarana, ayah bunda juga mengontrol dari rumah, koordinator juga menghandle beberapa hal, yang artinya semua hal itu
berimpact dalam kesuksesan anak didik kita, menjadi sebab dari bacaan bagusnya anak-anak kita tercinta, insya Allah. Nah, mengenai sistem berbasis mutu, ayah bunda sekalian, alhamdulillah di 8 Januari kemarin sudah diadakan coaching implementasi atau placement test, termasuk penyiapan administrasi, pembelajaran dan penandatanganan MOU terutama Pak Ayah Bunda. Nah, tadi UMI ini diselenggarakan, diterapkan di SD Unggulan Muhammadiyah bukan sekedar udahlah diterapkan aja yuk. Tadi bedanya, kalau yang sebelumnya itu metode yang diwakafkan, kalau metode UMI ini masih terstruktur ya Bunda. Yang mana ketika kita ingin menerapkan, sebuah lembaga ini ingin menerapkan, harus melalui beberapa tahap. Nah, termasuk tadi penandatanganan MOU dengan pihak UMI daerah yang ada di Majalengka. Dan alhamdulillah sudah terlaksana di 8 Januari kemarin ayah bunda. Tentu dengan support dari pihak lembaga pimpinan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tadi ketika sistem berbasis mutu itu yang pertama itu di goodwill management, adanya support dari pihak lembaga, dari pimpinan, dan alhamdulillah pimpinan kami, kepala sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Patrol Bapak Khairun Nastur Putranto MPD sangat mendukung ayah bunda, sangat mendukung dan sangat mensupport dari berbagai hal, dari mulai tashi guru-guru, kemudian tahsin, mulai sertifikasi, pengadaan sarana dan prasarana, semuanya didukung oleh kepala sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Khairun Nastur Putranto MPD atas segala supportnya. Nah, kemudian ayah bunda yang terakhir ada target capaian. Nah, target capaiannya anak-anak ini ketika pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari, nah tadi akan melalui tahap ujian kenaikan jilid. Artinya enggak setiap anak membacanya selesai dari jilid 1 naik ke jilid 2. Sekarang hari ini selesai jilid 2, besok naik jilid 3. Hari ini selesai jilid 3, besok naik jilid 4. Tidak ya bunda ya. Nah, kami sudah merancang tadi target capaiannya. Nah, target capaiannya insya Allah metode UMI ini akan dilaksanakan di bulan Februari mendatang. Nah, artinya di Senin depan insya Allah kita sudah terapkan ayah bunda. Kalau MOU-nya sudah dari 8 Januari, nah tadi karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan dari guru yang sudah tersertifikasi, pengadaan administrasi, terus pengadaan sarana dan prasarana, semuanya harus disiapkan. Nah tadi ketika semuanya sudah disiapkan, baru kita bisa melaksanakan metode UMI ini, yang insya Allah akan diterapkan di hari Senin, mendatang. Berarti Senin tanggal 3 Februari ini ayah bunda ya, insya Allah sudah diterapkan, tentu dengan support ayah bunda sekalian. Nah, mengenai ujian kenaikan jilid ini akan dilaksanakan setiap per 3 bulan, sama halnya pelaksanaan PTS ayah bunda, ujian. Nanti ya rapotnya ada lagi rapot metode rapot UMI, rapot capaian siswa, dan akan dibagikan tadi setiap per 3 bulan anak-anak untuk kenaikan jilid. Setiap 3 bulan anak-anak itu menyelesaikan, bagi yang mampu secara bacaan, kualitasnya juga ada. Nah, anak-anak itu
menyelesaikan jilid dalam waktu 3 bulan, nah setelah 3 bulan anak-anak baru dites, tidak tidak langsung naik ya Bunda ya. Nah, setelah selesai naik enggak, kita harus mengadakan tes dulu. Apakah anak-anak ini layak atau belum. Nah, tes itu ada dua hal. Satu, anak-anak sudah menyelesaikan jilid yang dibaca. Kalau jilid 1 berarti jilid 1-nya udah selesai, jilid 2, jilid 2-nya udah selesai. Nah, yang kedua ada rekomendasi dari guru. Terkadang ada ya Bunda, anak-anak itu sudah selesai membaca jilid 1, sudah membaca jilid 2, sudah selesai, tapi gurunya saya masih belum yakin Ustaz untuk mengikut sertakan anak ini di ujian kenaikan jilid. Nah, itu karena guru yang tahu di lapangannya, guru yang tahu di bagaimana progres setiap hari anak-anak di kelompok masing-masing. Nah, karena guru yang membaca lapangan ya, Ibu Naya sekalian ya. UKJ dilaksanakan dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian setelah anak-anak UKJ, nah taruh dari jilid 1 ke jilid 2, jilid 5 ke jilid 6, 6 Al-Quran, kemudian dites lagi ada ghorib dan tajwidnya. Setelah selesai ghorib tajwid, nah anak-anak itu masuk ke tahap munakosyah ya Bunda. Nah, munakosyah ini diadakan oleh pihak UMI daerah langsung. Kalau ujian kenaikan jilid ini lembaga yang mengadakan, nanti dipantau oleh koordinator langsung. Tapi kalau munakosyah ini dari Majalengka langsung datang ke sini ya Bunda, langsung datang ke Indramayu. UMI daerah yang UMDA yang ada di Majalengka langsung datang ke Indramayu untuk mengadakan munakosyah. Nah, tentu ada pramunakosyahnya juga, ada di tesnya juga. Nah, munakosyah ini apa? Munakosyah ini terbagi menjadi 2 ya Bunda. Ada munakosyah tartil dan ada munakosyah tahfidz. Munakosyah tartil bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan jilid 1 sampai Al-Quran ghorib plus tajwidnya. Semuanya sudah selesai baru di munakosyah ditartil. Nah, kemudian munakosyah tahfidz tadi bagi anak-anak yang taruh hafalan dan bacaannya sudah standar metode UMI. Nah, kami juga ada tahfidznya ya Bunda tadi. Di jilid 3 di juz 30 kami tekankan lagi. Nah, terutama tadi bacaannya yang harus sesuai metode UMI. Terus baru anak-anak itu bisa dimunakosyah. Nah, kalau anak-anak selesainya ternyata tartil terlebih dahulu dari jilid 1 sampai Al-Qur'an plus ghorib dan tajwidnya, baru itu anak-anak bisa mengikuti munakosyah tartil. Nah, setelah munakosyah ini untuk anak-anak bisa mengikuti khotaman ayah Bunda. Nah, setelah anak-anak munakosyah ini diselenggarakan oleh UMDA langsung yang datang ke sini. Nah, khotaman ini kita bekerja sama ya Bunda. Yang mana khotaman ini biasanya diselenggarakan di suatu area lapangan, di suatu gedung atau bisa di lapangan yang luas. Nah, biasanya khotaman ini. Atau bisa di lingkungan Esdum bisa. Nah, yang mana khotaman ini tadi anak-anak sudah menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6, Al-Qur'an plus ghorib tajwidnya, kemudian di munakosyah apakah layak anak-anak ini mengikuti khotaman. Setelah layak baru kita dikhotamkan di acara khotaman. Dan pihak UMI daerah langsung juga akan mensupervisi, datang langsung ke SD unggulan kita, SD unggulan Muhammadiyah Patrol kita yang tercinta ini. Oke, dari target capaian tersebut, dari mulai ujian kenaikan jilid, munakosyah terus khotaman, nah itu dalam rangka tadi meninjau hasil per hari, apakah ada hasilnya. Apakah metode ini hanya sekedar metode? Nah, apakah sistem ini hanya sekedar sistem? Nah, yang tadi kita harus ada capaian harian, bulanan, dan tahunan. Nah, yang perlu diketahui adalah khotaman ini sama di program tahunan ayah Bunda. Khotaman ini. Kalau ujian kenaikan jilid kan kita per bulan, nah per 3 bulan ya.
Kemudian anak yang sudah menyelesaikan kita munakosah, dites terlebih dahulu layak enggak nih dia ikut khotaman. Nah, karena yang mengetes nanti dari pihak umi daerah langsung dan ayah bunda nanti pas khotaman. Ayah bunda nanti bertanya, nah, tentang pembelajaran, tentang nanya langsung apa yang diajarkan kepada anaknya langsung pas khotaman nanti. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, terima kasih kami ucapkan atas ketersediaan waktunya yang mungkin mengganggu kesibukan istirahat ayah bunda sekalian. Nah, tadi betapa penting sosialisasi ini kami sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Karena tadi ayah bunda, besar harapan kami ketika kami mempunyai sistem keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anak-anak kita sekalian, kami juga mengharapkan support dari ayah bunda. Nah, yang mana support ini bisa dalam berbagai hal. Nah, oke. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Akan ada sesi tanya jawab. Silakan bagi ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Boleh lewat voice atau boleh juga lewat pesan ya Bunda ya. Terima kasih Pak Ari. Boleh dengan diangkat tangannya ya Bunda di layarnya. Yang di gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mama Mesena Naisha Az-Zahra? Assalamualaikum Pak, pembagian kelompoknya gimana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Naisha Az-Zahra. Perlu diketahui ya Bunda sekalian, untuk pembagian kelompok, nah tadi menyetarakan dan menyelaraskan sesuai jilid per jilid. Nah, tadi kenapa diharuskan adanya adanya sosialisasi? Nah, karena sebelum kita mengelompokkan siswa, kita juga mengadakan placement test ayah bunda. Anak-anak itu dites terlebih dahulu. Terus siapa yang mengetes Pak? Nah, yang mengetes itu dari pihak umi daerahnya langsung ayah bunda. Nah, baru selesai kemarin, alhamdulillah pekan kemarin sudah dites dan pihak umi daerah langsung mensidak kelas per kelas. Kelas 1 langsung dites. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang mengakunya udah Al-Qur'an dites lagi oleh umi daerah langsung. Nah, dan guru-guru yang sudah sertifikasi hanya membantu kinerja dari trainer umi daerah Majalengka. Tadi ditesnya langsung. Nah, setelah dites baru ketahuan anak-anak yang kemarin Al-Qur'an itu masuk ke jilid 4. Anak-anak yang kemarin Al-Qur'an masuk ke jilid 3. Anak-anak yang kemarin Al-Qur'an bahkan ada yang masuk ke jilid 2. Nah, tadi standarnya apa Pak? Standarnya yang sudah disampaikan di awal tadi. Jilid 1 itu tentang harokat huruf yang berharokat fathah, jilid 2 tentang huruf yang tidak berharokat fathah, a i u, jilid 3 tentang panjang pendek, jilid 4 tentang sukun ditekan membacanya, jilid 5 tentang huruf yang dibaca dengung, nah, jilid 6 tentang huruf yang tidak dibaca dengung dan kolkolahnya.
Artinya ketika dites anak-anak, oh anak-anak ini kurang panjang pendeknya belum bisa nih masuk ke jilid 3. Oh anak-anak ini harokatnya sering tertukar nih. A dibaca I, U dibaca A, masuk ke jilid 2. Oh anak-anak ini ternyata belum bisa huruf hijaiyah, belum bisa mengenal huruf, masuk ke jilid 1. Oh anak-anak ini kurangnya di dengung, masuk ke jilid 5. Anak-anak ini kurangnya semua huruf dibaca dengung, masuk ke jilid 5. Nah, tadi artinya sudah ada standarisasi dari Umi Daerah langsung mengenai tes ini. Jadi yang diharapkan bagi ayah bunda sekalian jangan kaget. Semisal contoh ketika anaknya kemarin di Iqro ternyata jilid 6, di Iqro Al-Quran, di metode kemarin Al-Quran. Nah sekarang di metode Umi kok tiba-tiba jilid 1 Pak, kok di Umi tiba-tiba jilid 2 Pak. Nah dengan harapan jangan kaget dan jangan menyalah, apalagi sampai menyalahkan gurunya. Oh Pak gimana ini, kemarin masa Al-Quran sekarang jilid 2, kemarin Al-Quran sekarang jilid 3. Nah jangan sampai ya Bunda, karena yang mengetes juga bukan kami, guru-guru SD yang mengetes langsung dari Umi Daerah Majalengka yang alhamdulillah kemarin baru selesai dites langsung anak per anak. Nah sudah ditempatkan dan alhamdulillah sudah dikelompokkan ayah bunda. Nah kelompoknya bagaimana, nanti kita kelompoknya sudah terbagi, nanti akan terbagi dari beberapa sesi. Nah nanti jam ngajinya itu akan dibagi 2 sesi ya bunda. Nanti yang kelas bawah itu terdiri kelas 1, 2, 3. Nah yang kelas atas itu 4, 5, 6. Nah kenapa kok dibedakan Pak? Nah, dengan harapan kelas 6 juga, mohon maaf ya bunda ya, kelas 6 juga ada yang ternyata masuk ke jilid 2. Kelas 6 ternyata ada juga yang masuk ke jilid 1. Nah, setidaknya ketika mereka dikelompokkan dengan teman sejawatnya, dengan teman kelas 5 dan kelas 4, mereka tidak terlalu minder, tidak terlalu malu. Contoh kelas 6 jilid 1 gabungnya sama kelas 1 yang jilid 1 juga. Nah, memang benar jilid 1 kelompok dengan jilid 1 juga, tapi secara personalitas siswa tersebut pasti akan merasa masa kelas 6 digabung karo kelas 1 ya izin Pak, malah membuat mental anak tersebut down. Masa kelas 5 digabung karo kelas 1 Pak, ya priwe apa ya, udah mending orang ngaji lah Pak. Nah akhirnya kan timbul prasangka seperti itu. Nah mengantisipasi hal tersebut tadi pengelompokannya ada kelas bawah dan kelas atas. Nah kelas bawah kelas 1, 2, 3, kelas atas 4, 5, 6. Nah kelas 6 juga kalau misal ada yang jilid 1 ya tadi sekelompok dengan 4, 5, 6, enggak gabung dengan kelas 1, 2, 3, tidak. Dan sudah kami plotkan, sudah kami kelompokkan alhamdulillah. Untuk kelompoknya alhamdulillah sudah dikelompokkan. Nah nanti penyampaian kelompoknya kayaknya tidak mungkin lewat via Zoom ya. Nanti penyampaian kelompoknya langsung kami plotkan di tempatnya. Nanti kami print outkan dan kami tempelkan nama-nama anaknya dan beserta ustadz-ustadznya yang mengajar. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya ya Bunda. Semoga terjawab pertanyaannya Bunda Naisa Azahra. Kemudian ada dari Ayah Ziaula. Apa itu? Tadi dulu. Untuk siswa yang ikut metode Umi di luar Estum, apakah menyesuaikan dengan capaian anak tersebut? Misal, oke. Ya, terima kasih Ayah Zialula. Untuk siswa yang sudah mengikuti program metode Umi, taruh di rumah ngaji atau di rumah mereka masing-masing, nah itu menyesuaikan ayah bunda, menyesuaikan. Artinya menyesuaikan juga mereka dites terlebih dahulu oleh Umi Daerah Majalengka. Mereka dites terlebih dahulu, oh iya ternyata terbukti mereka ternyata pernah belajar metode Umi, baru menyesuaikan. Artinya sebagai
sebagai capaian saja dan akan disesuaikan insya Allah ya Bunda. Dan jangan khawatir ketika Ananda yang ikut program ngaji di metode Umi di luar Estum, nah itu akan kami selaraskan, terutama tentang jilid dan Al-Quran. Yang Al-Quran ya Al-Quran, yang jilidnya tetap dengan jilidnya. Nah tadi alhamdulillah tetap kami selaraskan ya Bunda. Semoga terjawab Ayah Zia Alula. Kemudian ada dari Mamah Mesenia. Maaf Bapak Guru, kalau untuk pelaksanaan sidang munakosanya kira-kira bulan berapa? Oke. Terima kasih Mamah Mesenia. Untuk pelaksanaan munakosa, untuk pelaksanaan munakosa ya Bunda, pelaksanaan munakosa ini butuh waktu yang panjang. Pelaksanaan munakosa ini butuh waktu yang panjang. Setelah kami diskusi juga dengan pihak Umi Daerah Majalengka, dalam sebuah lembaga yang menerapkan metode Umi ini, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun pembelajaran ini sudah mengadakan munakosa. Mereka mengasih deadline 3 tahun. 3 tahun ini bagaimana caranya anak-anak ada yang sudah dimunakosa. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi artinya proses yang panjang munakosa ini, bukan bukan ketika anak-anak selesai bisa dimunakosa tadi. Karena munakosa ini target dari Umi Daerah langsung. Nah, tadi kami hanya mensupport. Kami hanya bisa mengusahakan. Nah, setiap tahun itu ada munakosahnya. Nah, setiap tahun ada munakosahnya. Nah, terus anak-anak bisa ikut munakosah, bisa ikut khotaman juga. Nah, anak-anak bisa merasakan di munakosah dan di khotaman. Itu untuk pelaksanaan munakosa. Dan munakosa ini ya tadi karena butuh proses yang panjang, persiapannya juga harus matang. Nah, tadi karena yang menentukan ikut munakosa itu ya adalah guru-gurunya yang mengetes dari Umi Daerah langsung. Yang menentukan anak-anak ikut khotaman ya tadi dari hasil munakosa yang dites oleh Umi Daerah Majalengka. Nah, jadi kendala apapun nanti kita tetap dikontrol, kita tetap disupervisi oleh pihak Umi Daerah Majalengka. Yang artinya guru bertanggung jawab mengajarkan, koordinator bertanggung jawab melaporkan kepada kepala, kepada lembaga, kemudian koordinator juga bertanggung jawab melaporkan capaian per bulan di Umi Daerah Majalengka. Jadi semuanya tetap terkontrol, tetap tersupervisi. Itu untuk munakosa. Semoga terjawab Mama Musania. Kemudian ada dari Ishak PPK Sutra. Maaf Pak Guru, berarti ada jam tambahan selain jam yang sudah ada jadwal pelajaran. Ayah Rafa. Terima kasih Ayah Rafa. Untuk jadwal pelajaran tetap pada porsinya, tetap pada jadwalnya. Adapun jam tambahan itu sebenarnya bukan jam tambahan juga. Nah, jadi jam untuk mengaji Ayah Bunda. Nah, yang kemarin hanya 30 menit sekarang sudah di1 jamkan untuk pembelajaran metode Umi ini. Untuk jam tambahan ini ya, tadi menyesuaikan quality control dan mastery learning tersebut. Nah, untuk menyelaraskan tadi apa yang harus disampaikan, nah, bagaimana cara menyampaikannya, nah,
dalam waktu 1 jam itu tersebut tanpa merubah pelajaran. Nah, kalau jadwal pelajaran, kalau jadwal pelajaran memang ada perubahan ya Bunda, tapi tentang pelajarannya itu tetap yang diajarkan tetap yang kemarin. Mungkin perubahannya ada di jadwal saja. Nah, jadwal nanti segera di share ke grup masing-masing insya Allah untuk jadwal. Oke, ada dari Ayah Dia Syarafana. Apakah program UMI yang diterapkan ini juga akan berdampak pada program tahfidz yang sudah berjalan? Oke, pertanyaan bagus. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Dia Syarafana ya. Mengenai program UMI ini, oke, perlu diketahui ya Bunda sekalian, dalam program UMI juga ada program tahfidznya. Jadi program UMI tidak semata-mata mengajarkan bagaimana cara membaca yang baik. Di metode UMI juga ada bagaimana cara menghafal yang baik. Nah, yang artinya program tahfidz tetap berjalan. Tinggal kita alihkan saja program tahfidz yang kemarin diterapkan itu dengan kita masukkan di metode UMI, di pembelajaran metode UMI. Nah, tetap tahfidz itu tetap berjalan. Nah, kemungkinan di akhir tahun ini juga masih ada tasmi nanti. Ada tasmi yang 1 juz nih, tasmi 1 juz karena masuk ke program transisi ya Bunda ya. Nah, artinya tadi program UMI masih menerapkan program tahfidz yang berjalan tadi. Tinggal tadi tahfidz yang sudah didapatkan anak-anak kemarin kita perbaiki, kita tahsin kembali yang sesuai dengan bacaan metode UMI, yang sesuai bacaan standar guru yang sudah bacaan yang standar metode UMI. Artinya kami hanya memperbaiki dan tanpa merubah capaian tahfidz anak-anak. Nah, tadi tahfidz anak-anak tetap ada karena di metode UMI juga tadi ada ya Bunda. Ada program tartil, program bacaan dan program tahfidz, program menghafal. Tartil bagaimana cara membaca yang baik. Kemudian tahfidz juga sama, cara menghafal yang baik dan alhamdulillah itu ada di metode UMI. Alhamdulillah semoga terjawab pertanyaannya Ayah Dia. Kemudian ada dari Bunda Indah Lestari. Munakosa yang sudah diikuti kemarin ketika anak saya kelas 1 berarti berbeda dengan munakosa yang sekarang ya Pak, sesuai metode umumnya sekarang. Nah, benar sekali Bunda Indah. Munakosa metode UMI ini sangat berbeda. Bahkan 180 derajat berbeda ya Bunda dengan munakosa yang kemarin. Artinya munakosa ini adalah tahap dari beberapa proses ketika anak ingin mengikuti khotaman. Puncaknya nanti ada di khotaman Ayah Bunda. Munakosa ini akan menentukan anak-anak layak nggak ikut khotaman. Nah, nanti puncaknya ada di khotaman, acara puncaknya itu. Nah, kita nanti ya tadi di khotaman itu puncaknya. Karena khotaman ini ya tadi menjadi bahan sharing hasil atas capaian dari per hari anak, per bulan, per tahun anak nanti akan kita sharing di acara khotaman nanti. Berbeda Bunda ya. Kalau yang dipertanyakan perbedaan sangat beda Bunda. Kalau yang kemarin kan munakosahnya yang di munakosah itu hanya tahfidz, hanya hafalan. Nah, ini bukan sekedar hafalan, artinya bacaan anak-anak juga dites Ayah Bunda. Dan munakosah ini diikuti bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan tadi
jilid 1 sampai jilid 6 Al-Quran beserta gharib dan tajwidnya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, baru anak-anak direkomendasikan guru-gurunya untuk ikut munakosah. Nah, setelah munakosah, dari pihak Umi daerah langsung itu menentukan, oh anak ini layak ikut khotaman, oh anak ini belum layak ikut khotaman. Nah, dari situ nanti puncaknya ada di khotaman puncaknya ya Bunda. Dan munakosah ini bukan acara puncak tadi yang menentukan anak-anak ikut khotaman atau tidaknya. Ada lagi hilang Pak, hilang apanya? Suaranya teh ya? Iya. Suara. Oh, kuotanya kayaknya Bunda ya. Oh, apa efek cuaca ini ya Bunda mungkin ya? Cuaca kayaknya. Ada lagi. Apakah waktu munakosa atau khotaman peserta didik itu berbasis personal atau klasikal? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Dia. Untuk munakosa perlu diketahui Ayah Bunda sekalian, munakosa itu ya tadi berbasis selaras tadi. Personal iya, klasikal juga iya. Nah, yang artinya personal tadi melibatkan individu anak-anak tersebut. Anak-anak individu tersebut dites, pas munakosa, terus layak enggak ikut khotaman, dan klasikal. Nanti klasikal akan diadakan di satu tempat. Taruh di gedung, taruh di tempat yang luas, taruh di halaman Esdum. Nanti akan ada acara khotaman, kita bikin panggung. Nanti dibikin panggung, nah di situ kami menampilkan anak-anak yang khotaman. Anak-anak khotaman semuanya maju dan ditanyakan dari jilid 1 sampai jilid 6 Al-Quran dan gharib tajwidnya. Yang menanyakan siapa Pak? Yang menanyakan tadi. Yang menanyakan ayah bunda sekalian. Nah, di situ tes yang sesungguhnya. Kalau munakosa itu yang mengetes dari pihak Umi daerah langsung, nah pas khotaman, pas acara puncak, acara kita bersama, nanti yang mengetes ayah bunda. Misal, nanti ada beberapa slide di situ. Misal, ayah bunda pengen nanya tentang gharib nomor 3 di situ ada. Nanti anak-anak membacakan dan dibacakan juga capaian apanya. Nah, nanti yang mengetes ayah bunda sekalian. Personal dari segi individu anak-anak itu tetap dites, klasikal tetap diselenggarakan secara umum, secara halayak. Nanti akan menjadi acara puncak juga di Esdum. Ya, alhamdulillah. Semoga terjawab pertanyaannya ya, dia Sorfana. Makasih tentang administrasi. Makasih kita beta. Laka. Berarti ada munakosa tafid, ada juga munakosa program UMI. Makin banyak munakosa begitu. Ayah bunda perlu diselaraskan ya. Dalam metode UMI itu bukan hanya tartil, bukan hanya bacaan, ada juga tahfidz ayah bunda. Oke. Oh, iya siap. Oke. Munakosa yang kemarin itu sudah ditiadakan. Nah, sekarang kita beralih sama istilah tapi beda penerapan ayah bunda. Nah, istilahnya mungkin sama, munakosa. Kemarin munakosa, tapi sekarang munakosanya beda. Sekarang munakosanya metode UMI. Nah, munakosanya apa? Yang dimunakosakan apa? Tadi, munakosa tartil dan munakosa tahfidz. Anak-anak yang sudah selesai bacaannya dari jilid 1 sampai 6
Al-Quran Qorib dan tajwidnya, ikut munakosha tartil. Nah, anak-anak yang sudah menyelesaikan juz 30 sesuai bacaan dan standar metode UMI itu munakosha tahfidz. Semuanya kedua munakosha itu ada di program UMI Ayah Bunda. Tidak program munakosha UMI sendiri, munakosha tahfidz sendiri, tidak. Munakosha yang kemarin itu sudah ditiadakan. Nah, sekarang munakosha di munakosha UMI. Nah, sekarang tadi munakosha UMI ini munakosha yang diselenggarakan oleh metode UMI itu sendiri dan tidak membedakan munakosha di luar metode UMI, tidak. Jadi munakoshanya tetap munakosha yang diselenggarakan di metode UMI, lembaga yang menyediakan, guru-guru yang tersedia tadi. Munakosha yang diselenggarakan ada dua. Ada munakosha tartil berupa bacaan, udah bagus belum bacaannya dari jilid 1 sampai jilid 6 Al-Quran dan Qorib tajwidnya, itu bacaan tartil. Kemudian tahfidz. Nah, munakosha tahfidz tentang hafalannya. Kalau tartil itu apakah bacaan anak itu sudah baik atau belum? Kalau tahfidz, apakah hafalan anak tersebut baik atau belum? Nah, intinya semuanya sama ya Bunda. Munakoshanya ada di satu metode UMI. Munakosha tartil dan tahfidz tanpa membedakan munakosha di luar metode UMI. Dan bukan semakin banyak munakoshanya tetap satu. Munakoshanya tetap satu dan munakosha itu tidak disaksikan oleh ayah bunda. Munakosha itu. Nah, artinya munakosha itu ada anak, kemudian guru yang mengajarkan, kemudian dari pihak umda yang mengetes. Nah, terus bagaimana Pak kalau orang tuanya pengen melihat progres munakoshanya? Nggak apa-apa hadir, tapi tidak diperuntukkan, tidak diwajibkan munakosha itu. Hanya 3 pihak yang diwajibkan. Peserta didik yang telah menyelesaikan tartilnya dari jilid 1 sampai 6 plus Quran dan Qorib tajwidnya. Kemudian yang kedua itu guru yang mengajarkan, di situ menyaksikan juga progres anaknya di pas munakosha. Yang ketiga ada trainer dari UMI daerah Majalengka. Trainer dari UMI Majalengka ini yang mengetesnya. Nah, guru yang menyaksikan, anak yang dites, nah, pihak UMI daerah yang mengetesnya langsung. Nah, itu gambaran munakoshahnya. Nah, setelah dites apakah lulus, apakah layak? Nah, kalau layak lanjut di khotaman nanti. Kalau belum layak ya tadi menjadi catatan-catatan bagi anak tersebut. Semoga terjawab pertanyaannya. Ayah Dia Syarofana. Ada lagi dari Ayah Riri Juni. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, pelaksanaan metode UMI ini kan melibatkan lembaga lain. Apakah ada tambahan biaya yang dibebankan kepada kami ortu atau tidak? Oke. Alhamdulillah. Pertanyaannya sangat bagus sekali Ayah Bunda. Karena metode UMI ini tadi melibatkan lembaga lain, artinya bukan melibatkan tapi tadi terlibat dalam kerjasama ya, bukan ya Ibu ya, bukan melibatkan artinya mereka menitipkan ini terus dilepas secara langsung, tidak. Artinya kita ada kerjasama. Nanti ada yang dilaporkan juga dari pihak lembaga SD Unggulan Muhammadiyah ke pihak UMI daerah. Nah, kemudian pihak UMI daerah juga ada yang mensupervisi nanti. Mensupervisi langsung ke SD Unggulan Muhammadiyah. Jadi ada kinerja dan kerjasama. Nah, apakah ada tambahan biaya lain? Nah, tambahan biaya lain kalau di bulanan tidak ada ya Bunda. Nah, tetapi kalau di bulanan tidak ada, nah ini untuk ada juga untuk fasilitas anak, fasilitas yang didapat. Nah, apa fasilitasnya Pak? Fasilitasnya yakni yang dibutuhkan anak-anak itu yang pertama ada jilid Ayah Bunda.
tentu ada jilid. Karena tadi anak-anak itu harus mempunyai jilid yang sesuai bacaannya. Misal anak-anak jilid 1 ya harus punya jilidnya, jilid 1. Anak-anak kemarin dites ternyata masuk ke jilid 3, harus punya jilid 3. Anak-anak yang dites kemarin jilid 5 harus punya jilid 5. Nah, di situ kami kenai biaya ya Bunda untuk fasilitas yang memadai dan dirasakan oleh anak-anak kita bersama, anak-anak kita tercinta. Nah, yang pertama itu 1 jilid. Nah, yang kedua ada buku prestasi. Ada buku jilid dan buku prestasi. Nah, ada buku jilid dan buku prestasi. Nah, keduanya ini satu paket ayah bunda. Kalau ada buku jilid, pasti ada buku prestasi. Buku prestasi apa? Buku prestasi itu kurang lebih tampilannya seperti ini ayah bunda. Nggak kelihatan ya? Nah, kurang lebih kayak gini ayah bunda tampilannya. Buku prestasi. Tampilannya. Nah, buku prestasi ini untuk mengetahui progres siswa setiap harinya. Artinya ketika siswa mengaji di guru masing-masing, di kelompok masing-masing, nanti guru mencatat capaian hari ini dan orang tua menandatangani. Oh ternyata anak saya hari ini membaca jilid 1 halaman 5, alhamdulillah ditandatangani, besok dikembalikan lagi, besok dicatat lagi oleh gurunya, besok ditandatangani lagi, besok lagi dicatat lagi oleh gurunya, ditandatangani lagi, terus progres terus berjalan sehingga tadi ketika progres itu terjalan, nah, kami mengetahui proses siswa itu, kami mengetahui capaian yang akan ditargetkan nanti, termasuk tadi target capaian munakosah dan khotamannya melalui progres setiap harinya ini. Nah, untuk biaya ya bunda sekalian, untuk administrasi UMI ini tidak ada tambahan, tapi ada biaya yang dikenakan. Nah, biaya yang dikenakan ini kurang lebih 50.000 ayah bunda. Nah, 50.000 itu termasuk apa? Nah, 50.000 itu termasuk include buku jilid dan buku prestasi 1. Buku jilid dan prestasi itu pasti didapatkan oleh anak-anak. Nah, buku prestasi dan buku jilid anak-anak dapatkan, dan buku jilid prestasi itu seharga 30.000 ayah bunda. Nah, buku prestasi dan buku jilid itu include. Nah, 20.000 itu untuk administrasi UMI. Nah, karena tadi ayah bunda kami juga menerapkan metode UMI ini berdasarkan saran dan kritikan dari ayah bunda sekalian yang alhamdulillah sangat membantu kami dalam diterapkannya metode UMI ini. Nah, setelah kami mengadakan dan menerapkan metode UMI ini tadi, harus ada MOU, harus ada penandatanganan di atas materai antara lembaga SD Unggulan Muhammadiyah dan UMI Foundation, UMI daerah yang ada di Majalengka. Kalau UMI Foundationnya mah UMI pusatnya mah ada di Surabaya, yang di Majalengka ini UMI daerahnya. Nah, artinya Indramayu belum ada umdanya. Indramayu masih merujuk ke UMI daerah Majalengka. Nah, tadi biaya yang dikenakan hanya 50.000, 30.000 include buku jilid dan buku prestasi. Nah, dan yang 20.000-nya lagi itu administrasi UMI. Dan administrasi UMI itu anak-anak sudah mendapatkan fasilitas 1, ada meja kecil yang didapat. Nanti anak-anak ketika mengaji dapat 1 meja kecil, anak-anak dapat fasilitas meja kecil 1 ketika mengaji. Kemudian ada juga alat peraga per kelompoknya. Nanti ada juga guru ketika menerangkan itu dengan alat peraga ya bunda, yang seperti micro teaching kemarin, micro teaching yang dibagikan tadi. Nah, artinya biaya bulanan
tidak dikenakan, tapi yang dikenakan hanya tadi biaya tambahan untuk fasilitas individu anak tersebut, anak-anak kami tercinta. Dan ini akan kembali ke anak-anak lagi Ayah Bunda. 50.000 itu buku prestasi dan buku jilid yang anak-anak dapatkan, kemudian fasilitas sarana dan prasarana, meja kecil, kemudian ada alat peraga di setiap kelompoknya, itu diberikan ke anak-anak fasilitas. Nah, diberikan anak-anak dan diberikan oleh pada setiap kelompok. Semoga tidak ada keberatan ya Bunda ya, alhamdulillah insyaallah. Karena 50.000 ini ya akan kembali ke anak-anak lagi. Nah, ada fasilitas dan sarana prasarana yang anak dapatkan insyaallah. Dan kami juga ketika menerapkan metode UMI tadi mengutamakan pelayanan, yang artinya bagaimana anak-anak tersebut bisa merasakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Nah, tadi alhamdulillah. Begitu juga nanti ayah bunda yang merasakan hal tersebut. Oke, semoga terjawab ayah bunda. Terima kasih Ustaz. Semoga program UMI semakin memperkaya kompetensi anak-anak dengan tidak mengurangi kegiatan yang sudah seluruhnya komisioner Kestum dalam berbagai hal, tidak kalah dengan sekolah sederajat yang lain. Amin, amin, alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ayah Dia atas doanya ya bunda sekalian. Kemudian ada lagi dari Ustazah Sri Afan Ustad. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah mempunyai jilid, apakah harus beli juga? Oke, pertanyaan bagus, terima kasih Ustazah. Untuk anak-anak yang mempunyai jilid itu kan berarti dipastikan anak tersebut pernah belajar atau sedang belajar di rumah atau di rumah ngajinya. Nah, artinya ketika anak-anak itu sudah belajar di rumah ngajinya, nah di SDUM kan tinggal menyelaraskan. Nah, toh jilid yang didapatkan di placement test di tes kemarin itu sama. Nah, artinya untuk jilid kemarin sudah didiskusikan kepada kepala sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah juga menyetujui untuk jilid kalau anak-anak punya program mengaji di rumahnya masing-masing, terutama di rumah ngaji setiap sore itu. Nah, anak-anak boleh menggunakan jilid yang ada. Nah, hanya untuk jilid ya, ayah bunda sekalian. Tapi kalau untuk prestasi ya prestasi kalau prestasi memang harus beli. Kalau prestasi memang harus beli. Alhamdulillah. Semoga terjawab Ustazah Sri. Artinya tadi ketika anak-anak sudah mempunyai program di rumah ngajinya dan jilidnya sama dengan jilid yang ada di SD Unggulan Muhammadiyah, ya udah gunakan jilid yang ada. Nah, tinggal prestasi nanti kami bagikan. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lagi, ayah bunda sekalian? Oke, pertanyaan terakhir insya Allah ya. Satu lagi Ustadz, mangga. Ya. Apakah sertifikasi dari program UMI untuk anak-anak dapat menjadi nilai tambah ketika anak-anak akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya dalam seleksi masuk? Oke, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya sebelumnya ya dia. Untuk
sertifikasi. Nah, sertifikasi ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar ya. Nah, adapun nanti untuk anak-anak, nah untuk anak-anak kita yang menjalankan dan merasakan program UMI ini akan mendapatkan syahadah. Nah, sama halnya. Nah, tapi kalau kalau guru itu sertifikasi untuk mengajar, nah katakanlah begitu ya. Kalau anak-anak itu sertifikasi tadi, syahadah untuk penghargaan mereka apa yang sudah pelajari dari mereka jilid 1 yang sudah yang sudah mereka melalui tahap dan prosesnya jilid 2 terus naik sampai mereka di munakosa dan khataman. Nah, di khataman nanti mereka mendapatkan syahadah dari pihak UMI daerah langsung ya Bunda, bukan dari pihak Esdum, dan itu akan direkomendasikan langsung. Alhamdulillah. Dan ya tadi bisa juga menjadi nilai tambah ketika anak akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, karena metode UMI ini metode yang sudah menyeluruh ayah Bunda. Nah, artinya metode UMI ini tadi sudah dirasakan manfaatnya oleh halayak banyak orang, alhamdulillah. Semoga kedepannya Estum semakin ke depan benar-benar lancar. Apa yang diharapkan tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Sakia atas doanya ya Bunda sekalian. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ayah Mahal ya, Ayah Hashim. Izin bertanya Pak, untuk anak tahun ajaran baru kelas 1 apakah melanjutkan jilid yang dipakai di rumah ngaji atau mengulang dari jilid 1? Oke. Seperti yang sudah disampaikan Ayah Bunda, ketika anak mempunyai program di luar lembaga, di luar SD Unggulan Muhammadiyah, taruh anak-anak itu mempunyai program mengaji setiap sore di rumah ngaji. Nah, anak-anak itu target capaian yang sudah dicapai di rumah ngaji yang anak-anak tempuh setiap sore itu akan menjadi catatan bagi kami. Oh, anak-anak ini sudah jilid 2. Misalnya di rumah ngaji sudah jilid 5, sudah jilid 2, 3 atau jilid 1. Tetap kami jadi catatan dan akan tetap melalui prosedur placement test, akan dites kembali. Nah, apakah sesuai dengan nah artinya tadi sesuai prosedur ya Bunda. Nah, kalau di tahun ajaran baru, nah bisa jadi juga kan kita tidak menutup kemungkinan anak kelas 1 yang mempunyai bacaan dan baik dan benar. Anak yang kelas 1 yang mungkin pas TK-nya ikut program rumah ngaji, tiba-tiba masuk kelas 1 dites masuknya ke jilid 4. Nah, ya kita kelompokkan dengan jilid 4 ya Bunda sekalian. Artinya tidak semua kelas 1 kami seratakan jilid 1, enggak. Di kelas 1 pun ada beberapa siswa kami ini yang pas dites masuk ke jilid 4 dan dia ikut program juga di rumah ngaji dan alhamdulillah sangat membantu. Nah, artinya tidak semua kelas 1 itu dapat jilid 1 terus naik ke kelas 2 jilid 2, tidak ya Bunda. Nah, tadi pentingnya ada placement test, ada pengelompokan, dites terlebih dahulu baru dikelompokkan. Dan setiap ujian kenaikan jilid dites, diuji lagi, dikelompokkan lagi, diuji lagi, dikelompokkan lagi. Nah, tadi di kelas 1 pun sama. Tidak semua siswa baru yang insya Allah di tahun ajaran baru nanti kita terapkan di kelas 1 jilid 1 semua. Tidak. Karena tidak menutup kemungkinan tadi. Kami tidak menutup kemungkinan bahwa ada kelas 1 yang memang bacaannya bagus, yang bacaannya baik. Nah, apakah adil anak-anak yang bacaannya baik kemudian karena dia kelas 1 udahlah ditempatkan di jilid 1 saja. Nah, itu malah menghambat potensi dan kualitas anak tersebut ya Bunda. Nah, artinya kelas 1 juga akan tetap diadakan tes. Nah, termasuk anak-anak juga nanti akan yang tahun ajaran baru juga ada placement test lagi.
Nah, akan dites lagi. Kelas 1 bisa jadi juga ada yang jilid 6. Kalau placement testnya menandakan dia mampu. Nah, artinya kuncinya ada di placement test untuk pengelompokan itu. Nanti anak-anak dites kemudian dikelompokkan. Alhamdulillah.